Selama mereka memasuki wilayahku, aku punya kemampuan untuk membuat mereka berbicara, kata Agam dengan sangat percaya diri. Apa kamu yakin? Priscilia memelototinya. Agam, bagaimana aku baru sadar kalau kamu juga pandai menyombongkan diri? Agam meletakkan tangannya di bahu Priscilia dan berkata, Priscilia, kamu tidak tahu banyak hal. Kamu bisa belajar lebih banyak dariku di masa depan. Priscilia memeluk pinggangnya dan menjawab, kalau begitu tolong ajari aku. Tapi sebelum itu, tolong beritahu aku apa yang terjadi antara kakak dan kakak iparku. Agam menjawab, jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Jika benar terjadi sesuatu di antara mereka, apakah kakakmu akan mengatur agar kakak iparmu pergi ke Amerika? Mereka baik-baik saja, mereka sudah bercerai. Mendengar respon santai Agam membuat Priscilia kembali cemas. Tolong jelaskan. Agam melingkarkan lengannya di pinggangnya. Bercerai? Apa menurutmu mereka benar-benar sudah bercerai? Priscilia buru-buru berkata, mereka sudah punya akta cerai. Itu pasti benar. Agam menjulurkan kepala Priscilia. Menurutku kamu tidak pintar. Kamu sama bodohnya dengan babi setiap kali keadaan menjadi tegang. Agam, bicaralah baik-baik, jangan marahi aku. Saat dia mengatakan ini, Priscilia tiba-tiba menyadari sesuatu. Agam, maksudmu mereka belum bercerai? Tapi, itu tidak mungkin. Agam tertawa dan berkata, jika kamu benar-benar menginginkan akta cerai, kakakmu bisa meminta seseorang untuk mengaturnya untukmu juga. Priscilia terkejut, apakah kakakku menyiapkan akta cerai palsu? Agam menjelaskan lebih lanjut, hari ini adalah hari libur nasional. Kakakmu meminjam tempat itu dan mengatur agar seseorang menunjukkan akta cerai palsu. Bahkan segelnya pun palsu. Untungnya mereka tidak benar-benar bercerai. Priscilia begitu bersemangat hingga dia melompat dan melingkarkan tangannya di leher Agam. Dia mencium wajahnya, aku tidak menyangka kakakku begitu licik. Agam mencibir dan berkata, kamu tidak menyangka kakakmu begitu licik? Bahkan seekor rubah pun tidak licik seperti kakakmu. Dia tidak banyak bicara, dan itu bukan karena dia tidak tahu apa-apa, tapi karena dia hanya merencanakan trik dalam pikirannya. Memikirkan ekspresi wajah Randy, seolah dia sedang mengendalikannya, Agam sangat marah. Namun, ia hanya bisa menahannya karena Randy adalah keponakannya. Ngomong-ngomong, menurutku kakakku yang dingin itu berubah karena bertemu dengan kakak iparku. Priscilia masih mendekap Agam erat-erat. Tapi itu tidak masalah. Aku lega mereka tidak benar-benar bercerai. Priscilia, kapan kamu mulai khawatir seperti ibumu? Priscilia jelas bukan orang yang bijaksana di mata Agam. Keluar. Priscilia menendangnya dan berteriak, aku masih harus syuting satu adegan lagi hari ini. Aku harus pergi sekarang. Begitu dia mengambil langkah, Agam menariknya kembali. Dia memandangnya dengan tatapan yang begitu menawan, dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Jantung Priscilia berdetak semakin cepat tak terkendali. Dia tahu betapa dia mencintainya. Ketika dia menatapnya dengan tatapan seperti ini, dia tidak sabar untuk melemparkan dirinya ke arahnya. Jadi bagaimana bisa dia masih berminat untuk syuting? Priscilia berusaha menekan hasratnya, namun suhu di pipinya justru meningkat. Dia berharap Agam bisa segera melakukannya, sehingga dia masih bisa kembali syuting setelahnya. Priscilia, ambil cuti sehari dan ayo kita buat akta nikah bersama. Setelah terdiam beberapa saat, Agam akhirnya angkat bicara. Agam, apakah kamu memintaku untuk menikah denganmu? Pria itu ingin dia menikah dengannya hanya dengan beberapa patah kata. Dia bisa saja bermimpi, tapi Priscilia benar-benar ingin mengiyakan. Untuk menyayanginya dan menjadi istri sahnya. Bukankah itu yang dia nanti-nantikan? Sekarang setelah Agam akhirnya menyebutkannya, apa alasan dia menolaknya? Tentu saja, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menolaknya.
jadi dia ingin menerima lamarannya. Priscilia akhirnya menjawab namun disela, "Aku hanya bercanda. Jangan dianggap serius." "Dasar." Priscilia menendang pangkal pahanya. Suasana hatinya yang baik dirusak oleh bajingan ini. Agam sedikit membungkuk dan menghindari serangan Priscilia. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menahan lengannya lalu menciumnya dengan liar. Priscilia membuka matanya lebar-lebar dan dia mengerang ketidakpuasan. Dia benar-benar ingin menggigit itu sampai mati. Di Bay City, di Star Entertainment Club, seorang pria paruh baya masuk melalui pintu. Tanpa seorang pelayan yang memimpin, dia berjalan menuju ruang VIP dengan nama Bright Star Entertainment tertulis di atas pintunya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke pintu. Tanpa mengetuk pintu, dia langsung membuka pintu dan masuk. "Tuan muda, rencana kita untuk membawa Putri Bramasta pergi dari kota Jakarta telah gagal." Calvin memandang pria itu dengan ekspresi seram di wajahnya. "Apa katamu?" Pria paruh-baya itu buru-buru menjelaskan, "Semuanya berjalan seperti yang Anda harapkan. Putri Bramasta dan Randy bercerai, dan dia menyuruh dia dan putri mereka pergi. Kami juga mengirim orang untuk mengikuti mobil mereka sesuai pengaturan Anda, dan menarik perhatian Randy. Semuanya berjalan sesuai rencana kita, tapi..." Di tengah kata-katanya pria paruh-baya mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Calvin. Melihat wajah Calvin yang muram, dia tidak berani melanjutkan. Tapi apa? Ekspresi dan suara Calvin jauh lebih tenang. "Masih ada banyak waktu. Belum ada pemenang dalam pertandingan ini. Namun, dia tahu peluang menang lebih rendah jika dia tidak sabar. Jadi dia harus tenang. Dia tidak bisa membiarkan dirinya mendapat kekacauan sebelum musuh menyerangnya." Pria paruh-baya itu melanjutkan, "Tetapi kami tidak menyangka Agam akan pergi ke bandara dan memerintahkan pasukan khusus untuk menyergap di bandara. Ditangkap segera setelah kami ingin mengambil tindakan. Putri Bramasta dan yang lainnya telah berhasil naik pesawat dan terbang ke New Brian. Agam membawa pasukan khususnya untuk menangkap orang-orang kita." Calvin mencibir. "Sepertinya Putri Bramasta jauh lebih penting bagi Randy daripada yang kukira. Seperti yang dikatakan bawahannya, sisanya berada di bawah kendalinya. Namun, dia tidak menyangka Randy akan meminta bantuan Agam. Selain itu, Agam setuju untuk mengirimkan pasukan khusus. Di bidang militer, semua orang tahu bahwa kemampuan ofensif Agam dari militer kota Jakarta adalah yang terkuat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Randy akan melindungi seorang wanita dengan pasukan khusus yang sangat terampil. Itu di luar dugaan mereka, sehingga bisa membuktikan bahwa Putri Bramasta jauh lebih berarti bagi Randy daripada yang mereka kira." Calvin sekali lagi yakin bahwa Putri Bramasta adalah senjata terpentingnya melawan Randy. Dia harus mendapatkannya dengan cara apapun. Melihat Calvin sudah lebih tenang, pria paruh-baya itu melanjutkan, "Tuan muda, kami gagal menghentikan mereka di bandara kota Jakarta. Saya sudah meminta orang-orang dari New Brian untuk bersiap-siap. Pangkalan Sandiga ada di Amerika. Meskipun markas mereka telah pindah ke kota Jakarta, dan keluarga Sanjaya juga telah kembali ke kota Jakarta untuk menetap, jangan lupa bahwa mereka juga cukup berkuasa di Amerika." Inilah alasan mengapa Calvin ingin orang-orang menghentikan Putri Bramasta di sini, sebelum dia bisa naik pesawat ke Amerika, meskipun dia tahu bahwa kota Jakarta menampung keluarga Sanjaya dan Agam. Dia tahu sulitnya menangkap Putri Bramasta di Jakarta dan New Brian. Namun, lebih baik membawanya pergi di depan mata Randy, yang bisa dianggap sebagai pelajaran menyakitkan bagi Randy. Begitu Putri Bramasta tiba di New Brian, keluarga Sanjaya juga akan berpengaruh. Tidak mudah bagi Calvin untuk merebutnya. "Tuan muda, jangan khawatir. Kami telah memilih orang-orang yang paling cakap di sana. Tanpa perlindungan tentara dari Agam,
Randy mungkin tidak akan menyangka bahwa kami akan menyerang mereka lagi, sehingga kami dapat membuat mereka lengah. Pria itu meyakinkan. Buat dia lengah? Calvin menyela pria paruh baya itu dan berkata dengan marah, "Apakah menurutmu otak Randy sesederhana otakmu?" Pria paruh baya itu berkata, "Tuan muda, saya." Calvin melanjutkan, "Di kota Jakarta, Randy telah meminta Agam untuk mengirim mereka bersama anak buahnya. Dia pasti akan bersiap di Amerika juga." "Saya salah, Tuan. Saya akan mengirim beberapa orang untuk menghentikan anak buah Randy sebelum mereka menjemput Putri Bramasta di bandara di New Brian." Pria itu meminta maaf dan memikirkan solusinya dengan cepat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye.